Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna ladaina mursalina imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirin Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'aynan yashrabu biha 'ibadullah yufajjirunaha yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman yawman 'abusan qamtarira. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sehat dan beserta tujuan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih ada dalam tayangan Damai Indonesiaku bersama tujuan dengan tema keutamaan sholawat. Mudah-mudahan sehat dan beserta tujuan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kini sudah berada di tengah kita guru-guru kita, ustaz-ustazah kita, yakni yang pertama Haji Rajudin Sagala SPDI. Beliau merupakan wakil ketua DPRD Klaten sekaligus ulama Klaten. Assalamualaikum Ustaz. Dan selanjutnya bersama guru kita Haji Hidayatullah SC. Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKS sekaligus tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Selanjutnya ada ustazah kita yakni apoteker Bu Ernawati Ginting SSI MSI yang merupakan dosen sekaligus analisis keluarga sehat dan sejahtera. Assalamualaikum. Baik, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, sudah bersama kita di tengah-tengah kita kelompok Majelis Taklim Sekota Medan. Mari kita kenalan dengan kelompok Majelis Taklim Sekota Medan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah siap membantu umat bersama Ustadz Haji Jadudin Sagala, Ustadz Haji Rajudin Sagala. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, silakan kelompok Majelis Taklim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Raudatul Hasanah Helvetia menuju Medan Berkah bermartabat bersama Ustadz Haji Rajudin Sagala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Majelis Taklim berikutnya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Al-Ikhlas, salehah, beriman, bertakwa. Alhamdulillah. Pergi tamasya ke Brastagi. Oleh-olehnya buah stroberi. Jangan lupa 14 Februari pilih Ustaz Rajudin yang baik hati. URS selalu di hati. TV One mantap. Baik, Majelis Taklim selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Ihsan 2 Jalan Karya Gangsala pergi mengaji bersama TV One. Menuntut ilmu tiada jemu. Kami di sini bertambah kawan. Bersama berikhtiar PKS menjadi nomor 1. Ustaz Rajudin, yes, yes, yes. PKS, go, go, go. Pengajian Al-Ihsan 2, oke. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Majelis Taklim selanjutnya kami persilakan. Mentari pagi bersinar cerah, terasa dingin di waktu malam. Jika kita tinggalkan rumah,
Jangan lupa ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Baitul Muslimah tampil di TV One dalam acara Damai Indonesiaku bersama Ustadz Rajudin Sagala. Semoga membawa berkah untuk para jamaah dan saudara-saudara kita. Yes, yes, yes. Amin. Baik, untuk majelis taklim selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Amin Kampung Kubur, cantik, cerdas, dan soleha, Ustadz Rajudin Sagala selalu di hati. Mantap, mantap, mantap. Baik, majelis taklim selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Al-Jami. Mau kemana? TV One secara Al-Jami. Ustadz Rajudin Sagala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan saya peserta TV One dimanapun Anda berada, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Haji Hidayatullah SD kepada Ustaz. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Rajudin Sagala, Ustazah Ernawati Ginting, para ustazah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur hari ini bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis silaturahim, sekaligus majelis ilmu, majelis sholawat. Hati kita juga berzikir. Insya Allah duduknya kita di majelis yang mulia ini menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kebaikan itu berkumpul kita di dunia ini dan dikumpulkannya pula kita di surganya kelak. Salawat berangkai salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya
10 kali. Saya kira hadis ini sudah menggambarkan kepada kita bagaimana keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat, Allah balas 10 kali berselawat kepada kita. Tadi tanpa sadar ibu mulai dari selawatan ya. Tadi berselawat sudah berapa puluh kali Allah berselawat kepada ibu-ibu sekalian. Selawat itu artinya doa. Lalu doa siapa yang lebih hebat? Kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan berselawat kepadanya saja kita sudah mendapat fadilah yang luar biasa. Dalam hadis yang lain ditambahkan bukan sekadar Allah berselawat 10 kali kepada orang yang sekali berselawat kepada Nabi, tapi dicatatkan kepadanya 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat kebaikan sekali berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya berselawat, tapi akan jauh lebih hebat memberi manfaat yang besar, terutama dalam mewujudkan doa-doa kita menginginkan kebahagiaan hidup di dunia. Bagaimana caranya? Selawat bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikuti aku. Jadi lebih jauh dari kita mengucapkan salawat adalah mengikuti jejak langkah Nabi. Apanya yang diikuti? Qaulan au fi'lan au taqriran. Perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi atas apa yang dilakukan para sahabat. Karena Nabi datang bawa aturan. Seluruh keperluan kita untuk hidup di dunia ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah disiapkan. Cuma ketika kita memanfaatkan seluruh fasilitas yang Allah siapkan di dunia ini, kita harus ikut aturan. Tidak bisa suka-suka hati. Nah, aturan itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam Al-Quran, sehingga disebut dalam ayat terakhir Al-Quran itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini pada ayat terakhir itu turun, kusempurnakan agamamu, kusempurnakan nikmatku, kata Allah, untuk kita. Maksudnya dengan lengkapnya Al-Quran sebagai peraturan, sempurna nikmat itu dalam memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan Allah dalam kehidupan di dunia. Jadi penyempurnanya itu adalah aturan, karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Ini misalnya,
ibu-ibu, semua nih punya dapat mobil mewah. Ada yang Mercy, ada yang BMW, ada Alphard, gitu Bu ya. Amin Bu, aminkan. Biar beneran nanti. Oke. Itu kan yang disiapkan Allah, nikmat kepada kita. Tapi dia tidak akan sempurna menjadi nikmat kalau kita nggak ikut aturan. Ibunya mentang-mentang punya Mercy, suka-suka hati aja. Ibunya punya Alphard, suka-suka hati. Yang punya BMW, suka-suka hati. Ketika ketemu simpang 4, nggak peduli lampu merah, kuning, hijau, semuanya masuk. Apa yang terjadi? Satu harian di situ Bu, yang naik Mercy, yang naik Alphard, yang naik BMW, semua macet di situ. Macam manapun mewahnya mobil kita, kalau udah macet di simpang, tadinya mau ke Perapat semua, nggak nyampe satu harian di situ aja. Kenapa? Karena nggak pakai aturan. Padahal gampang saja, nggak akan mungkin kita macet di situ seharian, paling 2-3 menit saja. Kalau ikut giliran lampu merah, kita berhenti. Yang hijau jalan. Jadi naik mobil Mercy tadi, Alphard tadi, BMW tadi, sempurna nikmatnya. Mobilnya mewah, enak, di jalanan lancar. Jadi salawat diikuti dengan mengikuti aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga keutamaannya menyempurnakan kehidupan kita, kita memperoleh kebahagiaan. Contoh kedua, ini yang terakhir. Allah sudah siapkan semua keperluan kita. Cuma ada yang nggak ikut aturan. Karena nggak ikut aturan, karena dia hebat, dia pinter, dia cerdas, dia kuat, dia ambil semua untuk dia. Apa yang terjadi? Indonesia ini kaya, tapi karena ada orang yang karena kuatnya, pintarnya, cerdasnya, diambilnya untuk dia semua, lalu akhirnya tersisa di Indonesia ini 26 juta orang miskin. Di Sumatera Utara dari 26 juta itu, di Sumatera Utara 101,2 juta orang miskin di Sumatera Utara. Kalau di Medan ada 180-an ribu orang miskin. Kenapa? Karena ada orang karena pintar, cerdas, kuat, diambilnya semua untuk dia. Sehingga akhirnya orang lain gak kebagian. Gak ikut aturan Nabi. Karena ada orang miskin itu, apa ukuran miskinnya? Menurut pemerintah, 17.000 per hari. Lontong sepiring berapa Bu? Pakai telur. Begitu sarapan uangnya tinggal 5.000. Masih ada makan siang, masih ada makan malam. Mungkin kalau dia aja dia bisa puasa. Tapi istrinya minta uang belanja, anaknya minta susu. Apa jalan keluarnya? Kerja kemana-mana nggak dapat, akhirnya jadi begal Bu. Terus apa pilihannya? Ada yang jadi pengemis, ada yang nyopet, ada yang jadi begal. Dipukuli, ketangkap, dipukuli, mati. Berdering HP-nya, masuk WA, dibuka sama yang mukuli sampai mati. Apa isi WA-nya? Ya, kami tunggu ayah, sudah lapar kami, janjinya mau pulang bawa beras. Karena ada 180 ribuan orang miskin, gara-gara ada orang yang menyimpan untuk dirinya. Ini bukan membilangkan ibu-ibu, contohnya saja. Seandainya ini yang hadir kira-kira 100 orang ada ya,
Kalau 100 orang yang hadir ini masing-masing menahan uangnya 1 juta. Sebenarnya nggak perlu amat, ibu udah cukup semua makannya, udah apa segala macam udah, masih ada sisa 1 juta. Untuk apa? Untuk jaga-jaga Ustaz. Tapi ingat, ada 180.000 orang miskin yang akibat miskinnya dia bisa jadi begal, bisa jadi pencuri, bisa jadi perampok. 1 juta ibu tahan, 100 orang kita berarti ada 100 juta. Tidak sempurna kata Nabi. Iman seseorang itu kalau dia hidupnya ukurannya tuh tidurnya nyenyak, perutnya kenyang, tapi masih ada saudaranya yang lapar, makanya jadi rusuh. Jadi kalau ibu nggak tenang hatinya, anaknya keluar malam takut dibegal, yang salah siapa? Karena kita nggak ikut aturan. Medan ini berapa kekayaannya? Ini Ustaz Rajudin yang punya Medan. Jadi PDRB-nya itu berdasarkan harga berlaku 280 triliun. Harusnya nggak ada orang miskin. 280 triliun bagi berapa penduduknya Ustaz? 3 jutaan. Bagi 3 juta sudah sejahtera. Tapi ada orang yang kayanya kaya kali. Yang satu tukang begal, yang satu punya pesawat pribadi. Yang dibegal siapa? Kita juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Muncul maksiat, muncul kejahatan karena kita nggak ikut aturan yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut aturannya, maka hidupnya aman, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau bicara keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas tadi disampaikan. Baca sekali salawat, Allah 10 kali berselawat kepada kita. Tapi untuk kehidupan kita di dunia tidak cukup berhenti di salawat itu. Ikuti kemuliaan Nabi yang kita berselawat kepadanya itu, ikuti perkataannya, perbuatannya, dan diamnya dia atas perilaku para sahabat. Insya Allah didoakan oleh Allah dapat kemuliaan, tapi sekaligus kehidupan kita di dunia ini menjadi nyaman, aman, tentram, dan damai. Tapi kalau nggak ikut Nabi, contohnya ini Nabi kan yang terbaik Bu ya. Tadi kalau saya ceritakan nahannya 1 juta. Nabi itu apa yang dia dapat hari ini, maka setelah diambil untuk kepentingan diri dan keluarganya, semuanya habis dibagikannya. Sehingga itu ditiru oleh para sahabat. Maka akhirnya nggak ada lagi orang yang miskin karena hartanya sudah terbagi. Walaupun ini tugas yang paling besarnya, tanggung jawabnya ada pada pemerintah. Karena pemerintah yang tahu rakyatnya mana yang miskin, mana tidak. Kalau saya, mana yang saya tahu, segera saya bantu. Tapi kalau ibu, bapak, kan belum tentu kita tahu yang mana. Tadi ada saya bilang datanya 187.000 orang Medan yang pendapatannya 17.000 per hari. Pasti nggak cukup. Untuk makan aja nggak cukup. Kalau pakai standarnya PBB, lebih banyak lagi yang miskin. Karena standar PBB, miskin itu $2 per hari. Berarti 30.000 per hari. Orang yang pendapatannya 30 per hari, lumayan lah ya. Pagi makan lontong, siang bisa makan lontong, malam bisa makan lontong lagi. Jadi generasi lontong. Orang Medan bilang lontong tahu katanya. Karena makan lontong terus. Itu ukurannya PBB. Jadi ustazah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
mari terus kita perbanyak salawat kita kepada Nabi yang kita cintai. Bukti cinta kita kepada Nabi kita itu kita ikuti segala apa yang bersumber dari beliau. Insya Allah itu akan mengantarkan kita pada kebahagiaan hidup di dunia. Tadi saya menyontohkan aturan di jalan dan aturan bagaimana mengelola harta kaitannya dengan orang miskin. Tapi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sehingga bisa mengantarkan kepada doa kita yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan meneladani kehidupannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, saudara, majelis taklim sekota Medan dan pemirsa tiwa dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi guru kita sudah bercerita tentang pentingnya selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti mencontoh kepribadian beliau. Selanjutnya kepada saudara kita apabila Guru Nawati Tinggi SSI MSI selaku dosen dan mahasiswa kesehatan serta kepada ibu waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini di hari Ahad ini di pagi ini dalam cuaca yang hujan, ibu-ibu tetap hadir di acara Damai Indonesia bersama TV One. Terima kasih kepada Ustaz Najibin, juga Pak Hidayatullah yang sudah berangkat, kemudian ibu-ibu semua, panitia yang sudah hadir di dalam acara ini memeriahkan acara Damai Indonesia ini. Saya baca pantun dulu ya. Bunga mawar sudah merekah, memberi rasa keindahan. Hujan ini memberi berkah, insya Allah tanda kemenangan. Alhamdulillah, tadi Ustaz Hidayatullah sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang keutamaan salawat. Nah, setelah dijelaskan oleh beliau, tentunya bagaimana pelaksanaannya. Insya Allah saya yakin di sini sudah melaksanakannya dengan baik. Tapi tidak ada salahnya kalau saya memberikan kiat-kiat untuk kita tetap membiasakan bahkan dengan cara maksimal. Karena setiap orang punya amalan terbaik. Dan salawat insya Allah amalan yang tidak sulit untuk menjadi amalan terbaik kita. Ada pernah kisah cerita seorang ibu yang selalu membersihkan dedaunan di halaman dengan tangannya satu persatu. Namun ketika ditanya kenapa harus membersihkan satu persatu daun ini, tidakkah bisa disapu saja atau dipanggil tukang untuk menyapunya? Maka dia katakan, aku ingin dengan daun-daun inilah, sebanyak daun-daun ini selawat yang aku ucapkan setiap hari. Jadi kita bisa banyak memberikan, mencari tauladan dari siapapun, termasuk dari ibu tersebut. Kalau dari sholat kita, insya Allah satu hari sudah berapa kali ibu-ibu? Satu hari kita wajib 5 kali sholawat, ya kan? 5 kali sholat, dan sholawatnya sudah pastilah 10 kali ya. Itu belum ditambah sholat rawatib.
apalagi kalau ditambah sholat-sholat ibadah yaumiyah. Tapi kalau dia menjadi suatu kebiasaan, alangkah baiknya. Karena saya juga punya sekolah, ya kan, sekolah TK dan SD, saya memberikan beberapa kiat. Adalah salah satu cara kiat guru mengajarkan abjad kepada muridnya dengan menempelkan kertas itu di setiap dinding. Di setiap dinding rumahnya dia tempelkan ada huruf alif, ba atau ta. Setiap hari dia sesuai dengan huruf itu mengajarkan, misalnya huruf alif diajarkan selama seminggu, huruf ba selama seminggu. Kita pun bisa menjadikan selawat itu menjadi suatu yang menjadi amal andalan jika dengan menempelkan setiap dinding rumah kita dengan jangan lupa membaca selawat. Ataukah sudah selawatkah Anda hari ini? Betul nggak Bu? Betul ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah dikatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi cerita orang beriman keutamaannya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika kita yakin dengan Allah dengan sepenuh hati dengan salawat itu, insya Allah salawat itu menjadi getaran hati. Yang dengan getaran hati itulah kita selalu mengucapkannya dan mengucapkannya, dan dengan getaran hati itulah insya Allah dia akan sampai kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri dari para sahabat Rasul bagaimana sehingga mereka maju sampai kekuasaan Romawi pun bisa diruntuhkan adalah karena mereka melaksanakan apa yang mereka imani. Apa yang kita dapatkan setiap di majelis ilmu hendaknya menjadi amalan kita, bukan hanya sekedar yang kita dengarkan lalu kita tinggalkan. Membaca salawat setiap hari insya Allah akan memberikan kebaikan, dan tadi sudah diucapkan, dikatakan bahwa ada 10 kebaikan. Bahkan Allah tidak akan melalaikan kita. Tidak akan terjadi kemiskinan bagi orang-orang yang yakin dengan Allah. Tidak akan terjadi keterpurukan ketika orang yakin dengan Allah. Karena Allah sangat maha melihat, Dia yang mengatur seluruh yang ada di muka bumi ini. Bahkan daun-daun yang berguguran satu persatu sebanyak jumlah berguguran di dunia ini, Dia akan mengetahui berapa jumlahnya. Apatah lagi hanya seorang manusia, pastilah Dia akan memikirkan hambanya. Apatah lagi kalau hamba itu yakin dengan Allah. Sebagaimana dulu kisah Maryam yang begitu bisa dihidangkan makanan di depannya karena keyakinannya kepada Allah. Keyakinan kepada Allah akan membuat permasalahan itu akan bisa diselesaikan. Masalah memang tetap ada. Di negeri kita ini juga begitu, dan insya Allah bisa kita selesaikan bahkan hanya dengan selawat. Selawat itu jika diyakini dengan yakin yang sebenar-benarnya, insya Allah Allah akan memberikan 10 kebaikan di satu ucapan selawat kita. Apatah lagi kalau kita satu hari 100 kali membaca selawat, maka akan berapa kali Bu? 10 dikali 100, 1000 kebaikan. Bisa dihitung-hitung. Apabila kita mengingat akan rahmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan Dia akan memberikan rahmatnya min haitsu la tahsabu, bahkan sesuatu yang kita tidak bisa perkirakan. Masalah kita adalah seperti dikatakan tadi oleh Kang Qori, imma syakira wa imma kafura. Di antara kita ada yang ketika dibacakan ayat Allah itu ada yang bertambah imannya, tetapi dia ada juga yang kufur terhadap nikmat Allah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu semua di sini kita doakan yang hadir di sini ya Ustaz ya menjadi orang-orang yang imannya bertambah. Ya.
Orang-orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang yang beriman adalah orang yang ketika dibacakannya padanya ayat Allah itu maka keimanannya bertambah. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menang di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, dari Apoteker Enawati Ginting SSMSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda solehah dan pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah kita Bu Apoteker Ernawati Ginting SSI MSI tentang pentingnya berselawat. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda solehah dimanapun Anda berada dan seluruh peserta TV One, selanjutnya guru kita dan ustaz kita yakni Haji Rajudin Segala SPDI selaku Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus ulama Kota Medan. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka pengajian kita Damai Indonesiaku bersama TV One. Hadirnya kita di rumah Allah ini merupakan salah satu penyebab nanti Allah bisa hadirkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang sama-sama kita hormati, tema kita hari ini adalah keutamaan berselawat. Itulah hebatnya agama kita, agama Islam. Sesuatu yang belum terjadi pernah diekspos oleh Allah dan Rasulnya, termasuk keutamaan orang yang mendapatkan, yang rajin berselawat, nanti apa yang dia dapatkan di akhirat pernah diekspos oleh baginda Nabi. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah menceritakan, nanti kata Rasul, semua manusia akan dikumpulkan Allah di satu tempat. Apa nama tempatnya bunda? Apa nama tempatnya? Semua nanti manusia dikumpulkan dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Apa nama tempatnya? Padang mahsyar. Berapa lama kita berdiri di padang mahsyar tidak pernah duduk apalagi berbaring? Berapa lama bunda? 50.000 tahun. Itu bukan tahun dunia tapi tahun akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ketika nanti semua penduduk mahsyar sudah berkumpul di padang mahsyar, nanti kita, kata Rasul, akan menjumpai nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita bunda? Adam alaihissalam. Nanti kita semua berbaris di padang mahsyar menghadap Nabi Adam alaihissalam. Begitu nanti kita bertemu dengan Nabi Adam,
kita akan menyampaikan, wahai Adam alaihissalam, ini kami keturunanmu semua berkumpul di padang mahsyar. Kita sudah lama berdiri di padang mahsyar ini. Bawalah kami melewati sirat menuju surga. Tolonglah bantu kami, beri kami syafaat. Para pemirsa TV1 yang saya hormati, Bunda Solehah yang hadir di masjid ini yang sama-sama kita muliakan. Apa jawaban Nabi Adam, Bunda? Maaf wahai anak cucuku, aku tidak bisa memberi kalian syafaat. Aku saja butuh pertolongan dari Allah karena aku pernah berdosa. Apa dosa Nabi Adam bersama istrinya yang pernah dia lakukan, Bunda? Pernah memakan buah khuldi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah mengatakan, wahai Adam dan Hawa, jangan dekati pohon khuldi ini. Ketika itulah iblis mengeluarkan jurusnya, Bunda. Apa kata iblis? Wahai Adam, wahai Hawa, kalian tahu nggak kenapa Allah melarang kalian memakan buah khuldi, bahkan dekat pun tidak boleh? Adam menjawab, sami'na wa ata'na. Kami diperintahkan, kami ikuti saja, kami tidak tahu apa sebabnya. Oleh iblis keluarkan bujukannya supaya kalian nggak kekal di surga. Maka ketika itu Siti Hawa langsung memujuk suaminya, bang, kalau kita mau kekal di surga, sudahlah kita makan saja buah khuldi ini. Akhirnya mereka makan. Padahal jelas kata Allah dalam Al-Quran, dekat saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Maka setelah mereka makan, Bunda, pakaian yang melekat di badan Adam dan Hawa pun terlepas. Mereka pun diusir dari surga. Mereka dibuang ke dunia. Dan sekian puluh tahun lamanya baru mereka dipertemukan Allah kembali. Setelah Adam dan Hawa menyadari kesalahannya, Allah ampuni dosanya, bertemulah nenek moyang kita pertama, Adam dan Hawa, di dunia. Akhirnya lahirlah keturunannya. Kita pun lahir di kota Medan ini. Alhamdulillah. Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV1 yang saya hormati, maka Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat untuk kalian wahai anak cucuku. Gini sajalah, kita datangin Nabi yang paling panjang umurnya. Karena umurnya panjang tentu banyak pahalanya, banyak kebaikannya. Mungkin kena banyaknya kebaikan dan pahalanya, mungkin dia bisa memberi syafaat untuk kita semua. Siapakah Nabi yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nanti semua penduduk mahsyar langsung dikomandoi oleh Nabi Adam menjumpai Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang jadi jubirnya, Bunda, adalah Nabi Adam. Dan Adam pun berkata, wahai Nuh, ini adalah anak cucu seluruh keturunanku. Mereka tadi minta syafaat kepada aku nggak berani karena aku pernah melanggar aturan Allah. Karena engkau wahai Nuh, Nabi yang paling panjang umurmu, tentu banyak kebaikanmu. Kami mohon lewat dirimu wahai Nuh, beri kami syafaat, bimbinglah kami melewati sirat untuk menuju surga. Para pemirsa TV1 yang kami muliakan, Bunda Solehah yang saya hormati, apa kata Nabi Nuh? Jangankan menolong kalian, memberi syafaat, anak biniku pun tak bisa kutolong. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran surah Nuh. Nuh ini sekian lama berdakwah, pengikutnya tak lebih dari 80 orang. Jangankan orang banyak, Bunda, anak bininya pun tidak ikut dakwahnya Nabi Nuh. Maka di tengah kondisi yang seperti itu, apa kata istri Nuh dan anaknya? Itu lakiku itu dah sinting itu, bapakku itu dah gila itu, kata anak Nabi Nuh. Di tengah kondisi yang sudah mengerikan itu, semua orang memusuhi Nabi Nuh. Nuh diperintahkan Allah bikin kapal di gunung. Gunungnya sangat tinggi.
Ketika kapal sedang dibuat, sang istri dan anak Nabi Nuh mulai menyebarkan fitnah kepada sang suami dan bapaknya. Sudah tahu kalian kan kalau lakiku itu sinting, kata istri Nabi Nuh. Sudah tahu kalian kan kalau bapakku itu gila, kata Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Masa bikin kapal di atas gunung? Itulah menunjukkan Nuh itu orang sinting, orang gila. Bunda solehah yang kami muliakan, ternyata kapal Nabi Nuh akhirnya berlayar. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh. Itulah bunda, kalau Allah sudah berkehendak sesuatu yang tak masuk akal, Allah perlihatkan, dan akhirnya kapal Nabi Nuh pun berlayar. Namun ketika Nuh dimintai memberi syafaat di padang mahsyar oleh semua penduduk mahsyar, Nuh pun berkata, maaf wahai saudaraku, jangankan menolong kalian memberi syafaat, anak biniku pun tak mampu kusadarkan. Akhirnya bunda, Nuh pun punya usul. Kalau begitu katanya, kita datengin saja Nabi terakhir. Siapa itu benda? Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV1 yang saya muliakan, bunda solehah yang saya hormati, ketika nanti kita bertemu dengan Rasulullah di padang mahsyar. Nah ini kalau hari ini saya sampaikan kisahnya dulu, teorinya. Nanti begitu bunda berkumpul di padang mahsyar, baru teringat nanti, oh ini ceramah Ustaz Rajudin Sagala dulu di Masjid Aceh Sepakat yang langsung disiarkan TV1. Ini rupanya kisahnya. Begitu nanti kita bertemu dengan baginda Rasul di padang mahsyar bunda, semua penduduk mahsyar meminta, ya Habiballah, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, kami tadi sudah menjumpai Adam. Adam tak bisa memberi kami syafaat. Kami juga menjumpai Nabi Nuh karena kami yakin panjang umurnya, banyak kebaikannya. Ternyata anak biniknya pun tak bisa dia beri syafaat. Maka kami datang menjumpai engkau ya Rasulullah. Berilah kami pertolongan, berilah kami syafaat. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV1 yang saya hormati, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Adam, wahai Nuh, wahai semua penduduk mahsyar, insya Allah aku akan membawa kalian berjalan di titian Siratal Mustaqim untuk menuju surga. Tapi ada syaratnya wahai para nabi dan rasul. Apa syaratnya wahai Habiballah, kata Adam, kata Nabi Nuh dan rasul-rasul yang lain, aku barisan terdepan melewati sirat menuju surga, tapi barisan yang di belakangku bukan engkau wahai Nabi Adam, bukan kamu wahai Nuh, dan bukan umatmu, tapi yang di belakangku adalah umat-umatku. Bunda solehah yang saya muliakan, bersyukurlah kita. Begitu kita dilahirkan Allah, kita termasuk menjadi bagian dari umat Muhammad. Walaupun hidup kita di akhir zaman seperti ini, tapi insya Allah giliran masuk surga kita menjadi terdepan setelah barisan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV1 yang saya muliakan, bunda solehah yang saya hormati, ketika baginda Rasul menjadi barisan paling depan melewati sirat menuju surga, begitu Nabi sampai di penghujung sirat, Rasul pun tidak diam. Dia perhatikan semua barisan yang sedang lewat di atas titian Siratal Mustaqim, karena dia sedang memantau adakah umatnya yang sudah mulai goyang di atas sirat, yang sudah mulai oleng jalannya, yang sudah mulai sempoyongan di atas titian Siratal Mustaqim. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat rahmat, perhatikan barisan yang sedang melewati titian sirat ini. Ini adalah barisan umatku. Kalau ada di antara mereka yang sudah mulai goyang, yang sudah mulai oleng jalannya, yang mulai sempoyongan, dia akan kuberikan syafaat. Inilah keutamaan salawat bunda. Makanya amalan ringan pahalanya besar. Ya, kita rajin bersolat, rajin kita bersolawat.
Nanti kalau kita saat berjalan di titian siratal mustaqim, kita kurang modal, kurang pahala, sehingga sampai di penghujung sirat. Penghujung sirat itu adalah pintu surga. Maka kata Rasulullah, siapa umatnya yang berhak dapat syafaat bunda? Dua saja syaratnya. Pertama, umat yang di masa hidupnya dia menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sunnah Nabi kita bunda? Di antaranya menutup aurat. Apalagi bunda? Membayar zakat. Apalagi bunda? Menjalankan sholat dengan cara berjamaah. Rasul setiap sholat 5 waktu selalu berjamaah ke masjid. Kita juga para pemirsa TV1 yang saya muliakan, apalagi rumah kita dekat dengan masjid. Setiap azan kita langsung mendengar lantunan azan dari masjid dekat rumah kita. Maka kita langkahkan kaki kita keluar menuju masjid. Karena sholat berjamaah di masjid itu berbeda fadilahnya dengan sholat sendirian sampai 27 derajat. Para pemirsa TV1 yang kami hormati, Bunda Soleh yang saya muliakan, biasakan menghidupkan sunnah Rasulullah, termasuk sholatnya berjamaah. Ya, saya rumah jauh dari masjid Pak Ustadz, musim hujan pula, lampu mati, asap urat kumat, rematik kambuh, sulit sholatnya berjamaah ke masjid. Ya sudahlah, kalau memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan ke masjid, kena rumahnya jauh dari masjid, musim hujan tiba, asam urat kumat, rematik kambuh, ya sudahlah, usahakan tetap sholat 5 waktu berjamaah. Di mana berjamaahnya bunda? Di rumah. Siapa imamnya? Suami. Ya, ada syaratnya tapi itu rumahnya jauh dari masjid, musim hujan, asam urat kumat, rematik kambuh. Ya sudahlah, sekali-sekali sholatnya di rumah, tapi tetap berjamaah. Karena sholat berjamaah itu adalah sunnah Rasul. Ada pula seorang ibu, itulah Pak Ustadz, kalau lakiku jadi imam sholat Pak Ustadz, aku kurang khusyuk katanya. Kenapa bunda? Saya tanya. Ya udahlah Pak Ustadz, itu rahasia keluarga lah katanya. Suaminya di sebelah saya, udah jawab aja lah ibu biar Pak Ustadz tahu. Oh abang izin, kuizinkan, kata sang suami. Ya udahlah Pak Ustadz, karena sudah ada lampu hijau dari suami, ku jawablah kalau lakiku dari imam aku kurang khusyuk sholatnya. Apa sebabnya bunda? Saya tanya. Sudah 35 tahun kami menikah Pak Ustadz. Kalau lakiku jadi imam Pak Ustadz, ayatnya selalu langganan katanya. Saya semakin penasaran bunda, ayat apa rupanya yang bapak baca? Oh suami sebelah saya. Sudah Ustadz jawabannya satu pintu aja katanya, lewat istriku. Saya tanya, bu, kalau suami ibu jadi imam, ayat apa dibacanya bunda? Sudah 35 tahun kami menikah Pak Ustadz. Kalau suamiku jadi imam, rakaat pertama ayatnya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya baguslah bu, saya bilang. Iya Ustadz, tapi rakaat kedua itu lagi diulangnya katanya. Rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar. Saya tanya lah pula suami sebelah saya, betul Pak? Langsung dijempolnya, pas Pak Ustadz, betul. Kenapa begitu Pak? Langsung si bapak pun mengatakan, bu, ini pas. Saya jawab langsung, mumpung Ustadz Ragidin Sagala di hadapan ibu. Membaca surat Al-Kautsar dalam sholat berjamaah itu, wahai istriku, katanya, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Melotot mata saya bunda melihat bapak ini. Di kitab mana lah dibacanya itu? Saya pun langsung tertunduk, saya urut dada saya, ya Allah, nggak menjamin juga lama lulus sekolah di pesantren. Ternyata ilmu awak belum seberapa rupanya. Terdiam saya bunda. Begitu selesai kami bicara, saya tanya sama si bapak, Pak,
Di kitab manalah baca itu kalau sholat berjamaah ayatnya tadi yang langganan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Kata si bapak, kan tinggal kita berdua nih Pak Ustadz, ku jawab deh yang jujur. Ya jujur lah memang jawabannya Pak. Saya 7 tahun di pesantren kok nggak ketemu dalil ya kalau membaca surah Al-Kautsar itu ada keutamaan tersendiri. Ku jawablah Pak Ustadz, sebenarnya Pak Ustadz tidak ada keutamaan yang lebih luar biasa. Tadi bapak bilang ada. Ya namanya bela diri Pak Ustadz. Aku kan kepala keluarga, gak mungkin jatuh marwahku di hadapan bini katanya. Jadi yang jujur Pak bagaimana Pak? Jujur ku jawab Pak Ustadz, satu-satunya ayat yang ku hafal cuma surah Al-Kautsar. Makanya ayatnya langganan. Ya. Bunda Soleha yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, rupanya dalam kesempatan yang lain si bapak ini terbiasa rupanya sekali sebulan anak cucu menantu kumpul di rumahnya. Jam 5 sore sudah kumpul anak cucu menantu. Hujan turun dengan lebat. Menjelang maghrib masih gerimis. Azan berkumandang di masjid dekat rumah. Apa kata si bapak? Dia punya anak namanya si Ucok, umurnya 14 tahun, sekolah masih di madrasah atau bahasa sekarang min kelas 5 atau kelas 6 gitu. Ucok, kembang sajadah nak, kita sholat maghrib berjamaah di rumah. Si ibu langsung ngomong, bunda, jangan bang. Oh kenapa ibu? Nanti abang pakai surat ayat langganan lagi. Malu kita sama cucu. Sudah 35 tahun loh bang, ayatnya itu aja ya bang, abang bawa. Apa kata si bapak? Bu, aku nggak mau banyak komentar. Sebenarnya bu, kata si suami, suamimu ini hafal banyak ayat. Lalu kalau abang banyak hafal ayat, kenapa sudah 35 tahun kita menikah kalau abang jadi imam selalu ayat yang langganan? Sudah bu, aku nggak mau banyak cakap, mulai hari ini ayatnya beda. Rupanya dari tadi pagi si bapak ini baca ayat yang lain. Pulang dia sholat subuh dari masjid langsung masuk kamar. Ya, ngapain bu? Dikunci pintu, dihafalnya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Si istri pun bingung, biasanya lakiku habis sholat subuh minta sarapan, ini kok mengurung diri ya. Habis zuhur juga begitu, habis asar juga begitu. Sampai si ibu curiga, nah jangan-jangan ada sesuatu pada ayah kalian. Ya, begitu digedor, bang sarapan, kata si istri. Ya, bu jangan ganggu aku ya bu, aku lagi serius baca Quran. Rupanya menghafal surah Al-Qadar. Kemudian bunda yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, pas sore itu hujan lebat, sudah terdengar azan maghrib, si Ucok anaknya pun sudah azan, si istri pun sudah yakin kalau suaminya ini ada ayat yang lain yang dihafal. Apa kata istri? Bang, kalau memang abang banyak hafal ayat, mulai malam ini praktek. Iya, kata suami, ini maghrib aku jadi imam, ayatnya beda dengan yang biasa. Singkat cerita bunda, sang imam membaca ayat di penghujung Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum laki-laki baca apa bunda? Amin. Semua makmum pasang telinga, dengarkan dengan khusyuk. Ternyata hujan pun sudah reda sereda-redanya, sebagaimana sekarang ini sudah reda kan. Si bini paling pertama mendengarkan ayat apa lagi dibaca suamiku. Udah 35 tahun ayatnya langganan, sejarah baru dalam rumah tangga kami ini. Si menantu, menantu cucu ya semua pasang telinga. Si bapak dengan penuh percaya diri memulai bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Lupa dia sambungannya. Kenapa lupa bunda? Karena ayatnya mirip. Ayat yang langganan tadi inna a'tayna, yang kedua inna anzalna. Si bapak langsung bergetar kakinya. Ya Allah, selesai sholat biniku nanya, nanti ku jawab apa lah ini. Dia berdoa,
Anaknya yang qomat dan azan dari si Ucok persis di belakang ayahnya, belakang imam. Dia langsung feeling, nampaknya ayah butuh bantuan. Tapi ayah bilang tadi sebelum azan bukan ayat langganan, tapi kok pangkalnya sama ya? Inna, ini sambungannya inna ataina. Tapi ayah bilang bukan ayat langganan. Oh, inna anzal ini. Nyambung juga si anak ini. Tapi nanti kalau ku sambung inna anzal, takutnya ayah nggak hafal ayat sepanjang itu. Si bapak terus berdoa, bahkan dalam hatinya bernazar dia, ya Allah, kalau anakku si Ucok bisa meluruskan, ya Allah, puasa aku nanti 1 hari. Si bapak baca inna yang ketiga dengan harapan anaknya si Ucok bisa menyambung. Inna, si Ucok langsung feeling, nggak mungkin inna ataina, karena kata ayah bukan ayat langganan. Nggak mungkin inna anzal, pasti ayatnya kepanjangan, pasti ini ayatnya. Begitu ayahnya baca inna yang ketiga, si Ucok langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si bapak langsung menyesuaikan diri, Allahu Akbar. Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, singkat cerita, selesai sholat, bapak pun salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Si bapak langsung dipinjikin, Subhanallah, Subhanallah, seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Berdoa langsung dipimpin oleh imam. Singkat cerita ditutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kan kebiasaan makmum kan salaman. Makmum yang pertama salaman anaknya si Ucok yang tadi azan dan qomat, yang meluruskan bacaan ayahnya. Begitu dia jabat tangan ayahnya, dia cium, dia tanya, ayah, betul tidak ayat yang Ucok luruskan tadi? Apa kata saya? Pas, katanya. Semua makmum sudah selesai salaman, giliran bini sak paling belakang mau salaman sama lakinya, muka udah cemburu. Kata si bapak, Bu, kenapa jelek kali mukanya? Ya Allah, bang, kata si ibu, seperti yang sampaikan sama Ustaz Rajulin Sagala, kalau lakiku dari imam, aku tidak usuk sholatnya. Hari ini paling tidak usuk sholat subuh. Oh, kenapa? Kata si suami, karena ayatnya bukan ayat langganan lagi. Iya memang bang, bukan ayat langganan. Ayat itu bang, biasanya kita baca kalau kita mendengar ada yang meninggal dunia bang. Ini abang baca dalam sholat, yang penting ayatnya beda, kata lakinya, bukan ayat langganan. Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, jangan dipaksakan suaminya menghafal ayat yang lainnya, Bu. Ya Bunda, kalau memang ayat yang langganan, yang penting berjamaah. Karena sunnah Nabi itu hidupkan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Kemudian apalagi Bunda yang menjadi sunnah Nabi, semua kebaikan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua larangannya kita tinggalkan. Yang kedua, orang yang berhak dapat syafaat Rasulullah siapa Bunda? Orang yang rajin bersalawat. Apa keutamaan salawat Bunda? Pertama, dia akan dicintai dan disayangi Allah. Bu, mau nggak dicintai dan disayang suami? Oh, kok cuma 10 orang yang jawab ya? Mau nggak dicinta dan disayang suami? Ya, cinta dan sayang suami ada batasnya Bunda. Kalau kita ingin disayangi dan dicintai Allah, rajinlah kita bersalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
fil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berbanyak salawat. Orang yang rajin salawat, dia akan disayangi dan dicintai Allah. Fadilah yang kedua, orang yang gemar berselawat, kalau dia ada persoalan, ada masalah dalam diri dan rumah tangganya, Allah kasih jalan keluar. Boleh saya tanya Bunda? Boleh saya tanya Bu? Ibu ada masalah? Ibu ada masalah? Ibu ada masalah? Yang di depan saya ada masalah? Sebelah kanan saya ada masalah? Nampak kok dari wajah ibu banyak masalah. Ayo mulai hari ini atasi masalah tanpa masalah. Bagaimana caranya? Rajin kita berselawat, karena Allah akan memberikan solusi terhadap orang yang gemar berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Keutamaan berikutnya, orang yang rajin salawat, dia akan didoakan oleh penduduk langit. Di langit siapa penduduknya Bunda? Siapa penduduk langit? Udah pernah ke langit Bunda ya? Di langit penduduknya para malaikat. Malaikat tidak berdosa Bunda. Kalau dia doakan kita, Allah akan ijabah doanya. Bagaimana caranya agar penduduk langit selalu mendoakan kita Bunda? Gemar kita salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Keutamaan berikutnya, orang yang rajin berselawat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperberat timbangan kebaikannya. Bu, Ibu, boleh jadi kita mulai hari ini sudah ada keterbatasan Bunda. Di tengah keterbatasan kita itu, mungkin kita tidak bisa lagi banyak melakukan aktivitas ibadah. Kenapa tidak bisa melakukan banyak aktivitas ibadah? Kesehatan sudah menurun, mata pun sudah mulai kabur, mau baca Quran sudah tak bisa lagi berhalaman, apalagi berjus-jus. Kita tidak bisa lagi bersedekah karena uang kita terbatas. Kita mau silaturahmi, asam urat sering kumat dan dramatik. Di tengah keterbatasan kita ini Bunda, jadikan sholawat sebagai amalan unggulan. Orang yang rajin berselawat, Allah beratkan timbangan kebaikannya. Oleh karena itu, setiap kita ada waktu luang, jangan biarkan waktu itu lewat begitu saja tanpa berselawat. Kena boleh jadi Bunda, gara-gara selawat nanti kita akan dipermudah masuk surga. Maka apa kata Rasul? Kalau umatku yang sudah menghidupkan sunnah, yang kedua dia rajin berselawat, kata Rasul, ku beri dia syafaat walaupun jalannya sudah mulai oleng di atas siratal mustaqim. Maka dia akan kuberi dia syafaat supaya dia berhak masuk surga. Oleh karena itu, jangan biarkan waktu berlalu Bunda tanpa mengucapkan salawat. Ya Nabi salam alaika,
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Keutamaan yang berikutnya, orang yang gemar berselawat terhindar dari gangguan gaib. Boleh jadi bunda kena di rumah kita tak pernah diperdengarkan lantunan Quran, jarang berselawat, mungkin tengah malam terdengar suara ketawa atau suara menangis, padahal tidak ada makhluk di atas atap rumah kita. Jangan-jangan itu adalah jin, ada yang mengganggu rumah kita. Bagaimana cara menghilangkan gangguan gaib itu? Di rumah kita rajin kita berselawat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habibi salamun alaik, salawatullahi alaik. Yang terakhir, fadilah dan keutamaan orang yang rajin salawat, kita terhindar dari niat buruk orang bunda. Boleh jadi bunda, para pemirsa TV One yang saya muliakan, ketika bunda pergi ke pajak atau ketika ibu-ibu mau pergi ke tempat wirid, sejumlah preman sudah melihat ibu. Ibu itu banyak emasnya. Di tangan sebelah kanan ada 1 kilo emasnya, di tangan sebelah kiri 1 kilo, di leher 1 kilo juga, di pergelangan kaki 1 kilo, di kupingnya 1 kilo, sampai jalannya nunduk kayak gini. Nanti pulang jadi kita rampok, itu kata preman. Rupanya ibu rajin selawat, keluar rumah mengucapkan selawat, mau ke pajak berselawat, mau pergi wirid selawat, lewat sama preman, ketua itu dia sudah yang emasnya banyak, kita rampok. Apa kata premannya? Nggak usahlah, yang lain saja. Batal niat buruknya. Atau pas kita lewat, Allah lalaikan dia dengan kegiatan lain. Begitu kita sudah jauh, itu yang mau kita rampok, kok nggak jadi? Udah jauh, udah tak keburu. Premannya jadinya akhirnya batal niat buruknya bunda. Kenapa? Karena kita yang punya badan gemar salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, bunda soleh yang saya hormati, inilah beberapa fadilah salawat yang telah kami uraikan. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini, di tengah keterbatasan kita ini bunda, ayo jadikan salawat salah satu amalan unggulan kita. Orang yang gemar berselawat, insya Allah nanti dia akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Dan nanti saat kita berjalan di atas titian Siratal Mustaqim, kita satu barisan dengan baginda Nabi. Dan harapan kita, walaupun kita nggak pernah bertatap wajah dengan Rasulullah, nanti di surga kita bisa memandang wajah Rasulullah, karena kita mencintai beliau, kita mengikuti sunnahnya, dan kita gemar berselawat kepadanya. Terima kasih para pemirsa TV One yang kami hormati, bunda solehah yang saya muliakan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda-bunda solehah dan pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, tadi sudah disampaikan tentang keutamaan salawat atau fadilah-fadilah tentang salawat yang disampaikan oleh guru kita, yakni Haji Ustadz Rajuddin Sagala SPDI. Baik, untuk segmen selanjutnya kepada bunda
bunda-bunda, yakni segmen tanya jawab. Kepada bunda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Haslidar dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jalan Gaperta Ujung. Di sini kami mau bertanya, Ustadz, apakah dengan selawat juga dapat meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa kita setiap hari harus berselawat, ya Ustaz? Ya. Demikianlah Ustaz. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab pertanyaan pertama. Terkait apakah selawat dapat meningkatkan kadar keimanan kita? Apakah selawat itu sebaiknya setiap hari? Ya, benar. Jawabannya benar. Dengan berselawat, iman kita akan semakin meningkat. Karena orang yang berselawat itu, dia dikawal hatinya oleh malaikat rahmat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan perbuatan maksiat dan perbuatan yang baik, itu ada bisikan keimanan. Kita hanya memilih yang baik. Siapakah orang yang tertarik pada perbuatan yang baik? Orang yang selama ini rajin dia berselawat, sehingga imannya dijaga, kebaikannya terpelihara, tidak mudah digoda oleh musuh kita. Jadi yang kedua, apakah kita dianjurkan berselawat setiap hari? Ya, kalau bisa bukan setiap hari saja, ya setiap waktu. Setiap ada waktu luang kita selawat. Bahkan kita mau tidur, jangan cuma baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut, tambahkan sholawat. Kita misalkan mau keluar rumah, tidak hanya baca doa keluar rumah, tambahkan dengan sholawat. Karena dengan sholawat Allah akan mudahkan urusan kita, Allah hindarkan kita dari niat buruk orang. Ya, supaya itu kita dapatkan, berselawatlah setiap saat ketika ada waktu luang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Al-Jami, Ustadz, ingin bertanya seputaran selawat juga, yaitu apakah dengan berselawat secara rutin mampu mencegah seseorang dari penyakit pikun dan lupa? Mohon penjelasan dan pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Baik ya, saya tanggapi pertanyaan kedua. Kita kalau rutin berselawat, insya Allah Allah hindarkan kita dari penyakit pikun dan lupa. Makanya kalau kita ya setiap ada waktu luang, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, asah lisan kita ini untuk gemar berselawat. Coba lihat dalam sebuah ayat Allah katakan, ya, Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak pernah sholat Bapak Ibu. Allah nyuruh kita berzakat, Allah nggak pernah berzakat. Allah nyuruh kita berhaji bagi yang mampu, Allah tidak pernah berhaji. Tapi ketika Allah menyuruh hambanya berselawat, Allah dulu dan para malaikat duluan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabinya Muhammad. Maka bagaimana sikap kita? Allah dan malaikat saja selalu berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat juga kalian sebagaimana aku dan para malaikatku berselawat. Allah dan malaikat saja berselawat, konon kita. Makanya amalan ringan pahalanya dasar adalah perbanyak selawat. Dengan berselawat, insya Allah kita mudah fokus, tidak gampang pikun, dan insya Allah ingatan kita akan semakin kuat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Raidatul Hasanah Helvetia, Ustadz. Pertanyaan saya,
apakah dengan membaca selawat kepada Nabi dapat menjadikan wasilah untuk dikabulkan sebuah doa, Ustadz? Ya, sekian, terima kasih. Baik ya, kita jawab ya. Tadi dalam tausiah sudah saya uraikan juga bahwa salah satu adab kita berdoa setelah memuji Allah diiringi dengan salawat. Orang yang berdoa tanpa salawat bisa jadi doanya tertolak. Salah satu syarat doa terkabul setelah memuji Allah bertahmid, tambahkan dengan salawat. Jadi bunda, kalau ingin doa kita cepat diijabah Allah, makanya doa itu ada tata caranya. Singkatnya begini: Alhamdulillahirabbil alamin, itu muji Allah. Wassalatu wassalamu, itu salawat. Supaya apa? Doa kita dikabulkan Allah. Bahkan tidak sah solat kalau dia tidak menyebut salawat dalam tasahud akhirnya sebelum dia salam. Ya, karena itu adalah bagian dari rukun solat. Jadi dengan bersalawat doa kita akan mudah diijabah Allah. Maka setiap kita berdoa jangan pernah tinggal kalimat salawat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Talim Al-Ikhlas yang beralamatkan Jalan Karya Setuju Gang Ikhlas. Di sini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz adalah salawat yang seperti apakah yang mampu memberi syafaat kepada kita? Mohon penjelasannya kepada Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bunda, salawat yang bagaimanakah yang bisa memberi syafaat? Ya, kenal salawat ini hanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh berselawat kepada yang lain. Salawat hanya khusus kepada Muhammad. Serendah-rendah atau seminimalnya salawat kita supaya masuk ya kategori salawat yang benar, yang nanti dengan salawat itu dia berhak dapat syafaat, seminimalnya ucapannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau model selawat yang lain seperti yang tadi kita sebutkan, silakan. Apalagi sekarang sudah beragam model selawat. Ada yang dibuat dalam bentuk nasyid, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk lagu, nggak apa-apa. Selama itu tertuju kepada Muhammad, boleh. Bahkan salah satu amalan yang menjadi amalan unggulan para istri Nabi, khususnya Khadijah, adalah salawat. Rasul pulang berdakwah, Nabi kelelahan ibu. Ya, apa kata Rasul? Aku mau selonjor dulu di ruang tamu, ambilkan bantal. Apa kata Khadijah? Bang, gak usah pakai bantal. Lalu kupangku aja kepala abang. Oleh Khadijah diambil kipas ibu. Diambil kipas, dikipas Rasulullah sambil salawat. Ya Allahu ya Rabbi ighfir lana kulla jambi bi barakatin sayyidin nabi Muhammad khairil bashari. 20 kali dilantunkan Khadijah. Mata Khadijah melihat mata Rasulullah, Rasul sudah tertidur pulas. Bu, pernah nggak memangku kepala suami sambil kipas-kipas sambil salawat? Belum ya? Praktekkan dia bu. Oh, nggak pakai salawat Pak Ustadz, nyanyi yang lain terserahlah apa yang bu nyanyikan. Bila Ijrail boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Amin Kampung Kubur, kami hanya ingin menyampaikan kepada Ustadz Rajudin terima kasih karena sudah mengaspal jalan di lingkungan kami, dan kami berharap agar program pengaspalan jalan dan perbaikan parit serta perbaikan lampu jalan dapat terus diperjuangkan oleh Ustadz, sehingga kondisi jalan di lingkungan kami bisa dalam kondisi yang baik. Teruslah menjadi wakil yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Jamaah Majelis Taklim Baitul Muslimah berterima kasih kepada Ustadz Rajudin karena berkat perjuangan dan usulan Ustadz, maka jalan kami dan parit di lingkungan kami saat ini sudah diperbaiki oleh Pemko Medan. Harapan kami semoga Ustadz diberi kesehatan dan dapat terus membuat dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat di tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini yang dua pertanyaan berikutnya saya kira bukan pertanyaan ya, ini sekedar ucapan terima kasih ya. Alhamdulillah kapasitas saya sebagai anggota DPRD yang diamanahkan oleh rakyat Kota Medan khususnya dari daerah pemilihan 1 Kecamatan Medan Barat, Helper, Petisa dan Medan Baru, sudah banyak terobosan-terobosan yang sudah kita lakukan, termasuk juga usulan warga. Di antaranya pengaspalan jalan itu di Jalan Tarumanegara yang dulunya jalannya kopak-kapik, banyak rusak, daerah Kampung Kubur, alhamdulillah sudah kita aspal ya, udah bagus ya, sampai ke tempat kuliner itu. Kemudian juga di Jalan Esparman Gang Pasir, nah itu dulu rusak parah, itu sekarang sudah bagus ya. Inilah informasi dari ibu-ibu wirid. Ketika saya ngisi pengajian katanya jalan mereka rusak, saya advokasi masuk dalam pokok pikiran saya atau dikenal dengan sebutan pokir DPRD. Alhamdulillah Jalan Esparman Gang Pasir sudah mulus kembali. Itu berapa bulan yang lalu sudah kita lakukan pengaspalan. Begitu juga yang di daerah ibu-ibu ya, di Jalan Gatot Subroto, kemudian di Jalan Ampera, kemudian juga sepanjang Jalan Klambir 5 itu mulai dari Gang Abidin, Gang Samir Rujuk, Gang Banten, kemudian sekarang Cempaka, yaitu depan Masjid Al Hasanah itu terjadi pembetonan. Ini dalam proses finalisasi ini, termasuk parit kiri kanan drainasenya. Alhamdulillah dalam waktu berapa hari ini sebelum berakhir tahun 2023 ini itu semua sudah tuntas. Yang selama ini masyarakat sering mengeluhkan banjir, alhamdulillah ini sudah mulai terurai. Dan ketika tadi malam hujan lebat ya, tidak ada laporan ke saya bahwa tempat mereka banjir, bahkan ucapan terima kasih karena airnya sudah mengalir dengan baik ya. Baik, itu saja mungkin, terima kasih ya. Baik bunda-bunda soleha, demikian tablik akbar Damai Indonesiaku Membangun Kota Medan dengan tema keutamaan salawat yang diisi narasumber. Yang pertama tadi adalah Haji Hidayatullah SE, anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKS. Selanjutnya Ustazah Apoteker Ernawati Ginting SSI MSI selaku dosen dan analisis keluarga sehat dan sejahtera. Selanjutnya bersama guru kita Haji Rajudin Sagala SPDI selaku wakil ketua DPRD Kota Medan dan ulama Kota Medan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta bunda-bunda soleha Majelis Taklim se-Kota Medan yang telah hadir dalam kesempatan ini. Kami seluruh kru bersama TV One Damai Indonesiaku Kota Medan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.